health is not everything, but without it, everything is nothing. Tapi dikala sakit, profesi dokter jadi utama. Jadi harapan, tumpuan harapan di dunia ini ya dokter itu. Dokter memang adalah profesi yang berbeda dengan profesi umumnya. Ya, sebagai seorang makhluk hidup, punya tanggung jawab moral untuk menyembuhkan orang, mengurangi penderitaan. Saya pikir itu yang tugas utama seorang dokter. Ucapan sedikit sama Dr. Henry, waktu saya di Taiwan tahun 2002, saya bilang sama Master Chen, waktu itu bebas katanya, Master, last night I dream. Ya, sebagai dokter setelah saya sungguhnya pensiun ya, tapi kita kan nggak enak pensiun. Nah, saya kerja di Atmajaya, di sana ngajar, sambil juga merawat pasien gitu. Nah, selain itu juga setelah ini rumah sakit honoris dibuka, karena dekat saya juga di situ, jadi di dua tempat waktu itu. Ya, waktu saya kerja di Atmajaya, itu ada sana perawat yang bilang sama saya, gimana nanti hari Sabtu mau ikut baksos tidak gitu. Nah, saya tanya baksos itu apa, gitu nggak tahu kan. Ya nanti melihat pasien, mungkin operasi apa gitu. Nah, saya pikir ya boleh deh kita pergi ke sana. Nah, waktu datang di sana, saya juga belum pernah pergi ke rumah sakit itu ya, rumah sakit kecil lah itu, Balaraja ya. Waktu saya lihat sudah ramai, banyak pasien, terus saya lihat banyak juga dokter-dokter asing waktu itu. Ya saya kira dari Filipina, dari Taiwan, Singapura itu mereka. Dan dokter Indonesia juga sudah ada, yang kebetulan semuanya pernah ngajar di Atmajaya. Nah itu ya aneh ya, semuanya kok jadinya seperti kecanduan begitu ya, bukan kecanduan itu ingin lagi begitu ya, kecanduan dalam arti yang baik ya. Orang kalau kecanduan kan biasanya jelek ya, tapi ini suatu keinginan, apa kita bisa berbuat sesuatu gitu. Jadi sejak itu tiap Cici ngadakan baksos kita ikut diajak ya. Kita diajak gitu. Pada pikiran saya, walaupun dia membayar apa itu, saya sudah membantu sesungguhnya. Pikiran saya masih begitu. Jadi walau pasien itu membayar, itu kan saya sudah membantu pikiran saya. Tapi lalu saya setelah ada ini, yang saya kerjakan itu sebenarnya belum tuntas. Masih ada harus ada membayar itu. Ya kan? Waktu mau masuk pun sudah harus bayar tiketnya, ya kan? Nanti ya zaman sekarang juga kalau mau dirawat harus bayar uang dulu, macam-macam gitu kan? Yang ini kan waktu saya dengar itu, memang saya tidak berpikiran ada seperti ini loh ya. Dapat lolos Juli. Wah itu ibu saya yang menggelitik saya lah waktu itu ya. Jadi ceritanya begini, saya masih umur berapa ya, 7, 6 tahun itu.
jalan-jalan sama ibu saya di satu daerah gitu, ada orang teriak-teriak sakitan. Terus saya mau nengok, kan ada apa kan? Ibu saya nahan, jangan. Lah itu ada apa? Itu orang kesakitan. Terus dia bilang gini, sekarang you tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Kalau you kepingin berbuat apa-apa, belajar baik-baik. Dia hanya bilang gitu. Jadi waktu itu terus menyanyi-yang, saya teringat terus itu tentu orang sakit. Ibu saya itu verpleegster, perawat zaman dulu, gitu. Ya, jadi dia itu verpleegster. Ya, waktu saya sudah besar, saya baru tahu. Saya sebelumnya juga nggak tahu, gitu. Jadi waktu saya bilang gitu, karena orang sakit belajar baik-baik, lalu kemana? Itu saja. Jadi tidak ada jawaban lain kan, harus jadi pengobat lah. Saya dokter umum, ngambil manajemen Mars, tapi saya memang menanganinya Baksos sejak tahun 2003, sejak rumah poliklinik RSKAB dibangun. Itu kita kan pool di satu tempat itu Baksos, sehingga Baksos itu dari tahun ke tahun adanya di situ. Setahun kita ngadakan 4 kali, itu diadakan di Cengkareng. Itu yang menyebabkan kita bergulir terus dengan Baksos, tapi terakhir memang Jakarta kan semakin pasien juga yang bekerja semakin banyak. Tentu kita juga ingin mengembangkan relawan, sehingga kita ke daerah-daerah untuk pengembangan relawan dan mengenalkan Seci, cinta kasih Seci ke belahan Indonesia lain. Kalau spesialnya di Tima ini, kita menyelesaikan masalah sampai tuntas. Misalnya kita operasi, setelah operasi apa yang kita bisa bantu lagi? Kan harus di post-op. Post-op kalau ada masalah, itu hubungan timbal balik itu cukup panjang. Nggak hanya cukup berhenti operasi selesai, tidak. Kadang-kadang kita masih berhubungan dengan pasien-pasien yang memang sudah dekat sama kita. Karena saya mungkin dekat dengan 10 pasien, relawan lain mungkin ada 10 pasien. Dengan kedekatan ini masing-masing kan kita masih saling berhubungan. Goalnya Tima adalah menjadikan Tima ini lebih besar, lebih banyak membantu orang, lebih dikenal orang, supaya menjadi contoh buat yang lain, sehingga dalam tindakan medis itu kita sesuai SOP, kemudian bekerja secara tuntas, holistik, istilahnya holistik. Holistik itu secara jiwa, mental, penyakit, itu semua kita rangkum menjadi satu. Dan kedepannya kita akan menuju ke preventif, karena terapi terus juga kita nggak bakal habis tanpa dimulai dengan preventif. Preventif itu penyuluhan, pengenalan masyarakat terhadap kebersihan, itu jauh lebih efektif dibanding kita selalu dengan pengobatan. Salah satu pola pikir yang paling gampang kan pola pikir ya, seperti kebiasaan rokok, sekarang kebiasaan membuang sampah, kemudian
kebiasaan mereka untuk yang menyebabkan dalam jangka panjang itu mereka akan menyebabkan penyakit, sering marah-marah. Mungkin kita akan dekati dengan secara pribadi, mungkin kita akan bicara kenapa marah, kenapa menyebabkan marah, apakah hatinya yang risau ataukah pikirannya yang ada sesuatu yang belum terselesaikan. Itu kan menjadi satu masalah sehingga wajah orang itu jadi lebih cepat marah, temperamental. Belum lagi dengan stresnya di Jakarta. Stres di Jakarta, stres di jalan, stres pendapatan, itu semua kan jadi faktor pencetus. Yang paling mengesankan saya mungkin bencana alam saya baru pertama ngadapin dan Indonesia baru ngadapin adalah tsunami Aceh. Pada waktu itu di TV teletext itu masih sekitar 1.000 orang yang meninggal. Waktu itu saya datang tanggal 28 dengan tim pertama, tim advance, datang ke sana. Di situ kita lihat sudah banyak pengungsi yang mau berangkat keluar dari Aceh. Saya pikir kenapa ya? Kok orang nggak pakai sendal? Jadi bayangan saya benar-benar bayangan yang bencana kecil lah gitu. Nggak tahu sampai sana kita ketemu di Lanut itu base-nya itu jadi bantuan semua di situ. Waktu itu saya tanya, ketemu sama kepala kesehatan daerah sana, kemudian kepala kesehatan daripada Angkatan Darat, kepala kesehatan dari polisi. Sebesar apa sih bencana ini? Aduh Ruth, katanya, ini mah bukan bencana lagi, ini kiamat kecil. Hati saya tanya, kiamat kecil tuh kayak apa gitu ya? Benar-benar blank, saya blank, benar-benar blank. Itu hal yang pertama saya alamin dan saya juga syok. Tapi syok waktu itu ada satu beban lagi yang untuk saya harus lebih kuat lagi. Karena dalam tim itu saya hanya perempuan sendirian. Tim Seci itu saya sendiri perempuan. Jadi waktu itu saya harus berbuat sesuatu gitu. Orang bawa anaknya, kita punya aqua ya kita kasih minum. Dalam sehari itu kita nggak minum air. Karena kita yang bawa itu dari pesawat kan udah kita bagi ke pengungsi yang ternyata pada siang hari saya diajak sama teman-teman, ayo kita tinjau lokasi. Keluarlah kita dari Lanut. Di situ jenazah sudah bergelimpangan. Ini mana 1.000 ya? Kalau saya hitung mah 100.000 ada ya. Setiap berapa meter itu ada jenazah. Dan beraneka ragam manusia pada waktu itu bertahan untuk tidak meninggal. Karena rumah sakit tidak ada yang bagus, hanya rumah sakit Angkatan Darat sama Vakinah itu. Yang lain udah hancur lebur. Di rumah sakit kita mau bangun rumah sakit gimana, nggak ada airnya. Akhirnya Australia datang bantu air. Ya kita kerjasama, teamwork jadinya. Nggak ada lagi siapa kamu, siapa kita. Jadi dari situ saya menyadari bahwa manusia itu tidak bisa dibeda-bedakan. Yang ada adalah sama kebutuhan kita. Dalam keadaan bencana, dalam keadaan kesulitan, kebutuhan kita sama. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa saling berpegangan tangan, kita menyelamatkan dunia ini dari bencana. Ajaran Master Chen Chen sangat bagus, sangat menyentuh, sangat integrated. Tapi kan di dalam
pelaksanaannya itu paling mudah menurut saya adalah salah satunya lewat bidang kesehatan. Karena di dalam nilai kesehatan itu mengandung nilai-nilai universal. Satu. Kedua, standar operation procedure di dalam suatu dunia kedokteran itu hampir sama di seluruh dunia. Ya. Level pendidikan dokter yang diajarkan juga hampir sama. Kemudian orang-orang yang ingin ditolong di negara kita itu relatif juga banyak sekali. Ladang ini luas sekali, siap ditanami. Maka saya pikir lewat misi kesehatan ini di Yayasan Buddha Seci saya bisa menyalurkan hal-hal yang memang sudah menjadi passion atau gairah saya sejak muda. Ya, sekaligus tempat saya belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dulu begitu juga. Hari-hari biasa. Ini memang. Coba. 1 jam lagi merokok. Sudah kurang. Himpikan ya. Garam juga. Di Baksos juga ada pendidikan, ada pembelajaran. Jangan lupa di situ. Malah lebih luas. Lebih luas. Bernama apa? Di situ bukan tempat untuk operasi. Ya kan? Jadi bagaimana you harus handle hal ini? Harus lebih rumit daripada kalau di kamar operasi yang sebenarnya. Nah, itu juga semacam challenge. Pertama saya ini sungguhnya membayar utang sungguh. Saya berpikir gitu ya. Selama saya belajar di kedokteran apa itu, pasien-pasien itu seolah memberi pelajaran pada saya itu. Dia mau saya periksa, mau saya operasi, segala macam. Itu kalau nggak ada mereka coba bayangkan gimana. Ya, entah bagaimanapun saya tetap saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mereka. Kita menghadapi makhluk ya yang namanya manusia yang dalam keadaan apa ya saya bilang sakit atau menderita ya, handle-nya harus beda dengan orang yang tidak sakit dan yang sedang senang-senang, beda. Ya, di situ cinta kasihnya harus lebih di situ. Kita harus mengikuti suasana dia. Itu yang penting. Jadi pertama itu saya harus ada atensi pada dia. Melihat betul-betul apa yang keadaannya. Ya itu tadi, muka sedih. Sedihnya bukan soal takut operasinya. Harga diri. Harga diri manusia itu. Ya, bagaimanapun. Dia harus bisa berdiri di kakinya sendiri itu. Itu manusia. Tapi dia nggak menyampaikan. Masa gratis gini, jangan-jangan saya untuk rinci percobaan 1. Jangan-jangan saya nanti sembarangan 2. Kan semua orang berpikir gitu sebagai manusia. Masa gratis? Ya kan? Itu kita menjaga yang itu semua. Kalau saya ya. Nah apalagi, ini sebenarnya saya belajar dari Ceci ya. Dibilang di Ceci, harus bilang terima kasih dulu kalau sudah selesai. Ya saya bilang, banyak kan kaget. Loh, harusnya saya yang bilang terima kasih. Enggak, harus saya yang bilang terima kasih dulu. Coba, yang di sini coba luka kulit seperti apa? Ini dibuka, ini dibuka. Saya lihat bawahnya sini. Sukanya apa? Saya melihat wajah pasien. Tanpa dia mengucapkan sesuatu, saya tahu bahwa dia itu sangat berterima kasih. Ya, dengan gitu saya harus lebih terima kasih pada dia sesungguhnya. Jadi saya melihatkan saya juga harus gembira. Jadi sebetulnya pasien jangan dilihat sebagai objek, tapi lebih sebagai partner atau subjek yang membuat seseorang menjadi jauh lebih pandai, seorang dokter ya, menjadi pandai, lebih mumpuni mungkin dalam bahasa
Jawanya begitu. Jangan tekan, sakit sudah. Di dalam dunia kedokteran kita belajar hal-hal yang sifatnya standar, sifatnya umum, baik lewat penelitian-penelitian. Di dalam lewat pengalaman yang banyak dengan penanganan pasien, seseorang dokter menjadi jauh lebih mampu dan lebih pandai. Ya, jadi pasien sebetulnya secara tidak langsung adalah seorang guru. Tanpa menangani pasien, seorang dokter tidak akan menjadi lebih pandai, bahkan mungkin kemampuannya akan merosot. Ya.